Di sini aku bercerita seolah-olah aku adalah Ana. Semoga teman-teman yang baca atau mendengarkan cerita ini bisa untuk mengirim doa untuk dia ya yang sekarang sudah nggak ada. Jadi ini adalah cerita awal kenapa nasib dia bisa tragis ini. Namanya Ana, ini nama samaran. Usianya saat itu 24 tahun. Kejadian ini saat itu di tahun 2016. Tapi si pelakunya itu divonis di tahun 2021 karena ternyata si majikannya ini ada keterbelakangan mental. Jadi si anak ini seorang janda beranak satu. Ini adalah pertama kali dia kerja di luar negeri. Niatnya untuk mengubah nasib keluarganya dan anaknya. Dari sejak proses pertama, si anak ini sangat bersemangat sekali. Firasat buruk atau memikirkan ketakutan tersendiri kerja di luar negeri karena ini baru pertama kali, itu sama sekali nggak ada. Proses kurang lebih 1,5 bulan ada di PT Indonesia, dan saat itu dia langsung dapat job di sana, dan jobnya yang ditawarkan saat itu adalah bersih-bersih rumah dan masak. Bagi dia itu bukan pekerjaan yang sulit ya, karena setiap hari di rumah kan juga mengerjakan itu ya. Jadi saat tanpa berpikir ulang, dia pun menerima si pekerjaan itu. Dan proses visa segala macam sudah diurus oleh PT. Nah, setelah itu proses sudah selesai, hari untuk penerbangan sudah ditetapkan. Nah, 3 hari sebelum jadwal dia terbang untuk di negara tujuan, nah dia ini pulang untuk spend time waktu sama anak dan keluarganya. Saat itu anaknya kurang lebih usianya 3 tahunan kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Jadi anak ini meskipun usianya 3 tahun, tapi si anak ini sudah bisa untuk berpikir lebih dewasa, karena sejak kecil dia sudah berjuang berdua sama ibunya, karena si ibunya ini kan janda. Jadi si anak ini ya sepenuhnya dirawat oleh si anak ini, kayak gitu. Nah, waktu hari jadwal penerbangan sudah tiba, si anak ini melepas ibunya dengan senyum dan doa. Semoga ibunya lancar bekerja di sana dan bisa segera pulang, kayak gitu. Sedih ya, anak seusia segitu harus ditinggalkan, kayak gitu. Nah, sampailah dia di negara tujuannya. Di zaman-zaman itu sama ya, saat aku di tahun 2013 pun juga sama, melalui maksudnya kita tiba di negara itu, kita langsung dijemput oleh pihak agensi di negara itu dan langsung dibawa untuk medical tanpa disuruh istirahat dulu atau makan dulu gitu ya, tanpa dicek kita sudah makan apa belum. Itu yang juga saya alami, dan si Ana ini pun juga sama. Setelah landing, dia di bagian pengambilan koper. Setelah itu dijemput oleh pihak agensi dan dibawa ke tempat medikal. Nah, biasanya di tempat medikal itu antri, jadi harus menunggu lama, dan medikal dari darah, pengambilan darah dan rongsen. Nah, terus di saat itu
si anak ini belum sarapan, belum juga waktu makan siang kayak gitu. Nah terus si medical ini berjalan ya alhamdulillah lancar. Sampai setelah semuanya selesai dia baru dibawa ke office kayak gitu di agensinya. Nah di sana kurang lebih sampainya sekitar jam 9 malam. Ya waktu mbak-mbak yang ada di agensi juga waktunya pulang ya kayak gitu. Nah di situ baru dia dikasih makan. Nah setelah selesai makan, waktu jam pulang, nah biasanya itu ngantri ya untuk menunggu si busnya itu datang, karena tempat penampungannya itu tempat penampungan pusat, bukan di agensinya ya, tapi beda-beda ya. Setiap agensi itu ada yang ditempatkan di tempat agensinya, atau si agensi ini menyewa tempat untuk para TKW ini bertempat tinggal sementara untuk di sana sampai menunggu hasil medikal keluar dan prosesnya sudah selesai dan majikan akan mengambil mereka kayak gitu. Nah terus dari sana ya namanya di agensi pusat itu pasti rame ya, beratus-ratus orang di sana. Jadi mau naik bus harus ngantri, mau makan harus ngantri, mau mandi harus ngantri kayak gitu. Nah terus setelah 3 hari ada di agensi menunggu, nah si anak ini akhirnya dijemputlah sama majikannya. Setelah dijemput sama majikannya sampai rumah majikannya, dia langsung bekerja. Dikasih tahu ini yang harus dia lakukan selama di sini, jadwalnya ini yang boleh dibersihkan, ini yang tidak. Oke, bagi kalian yang mendengarkan saat ini yang kalian belum punya pengalaman untuk kerja di luar negeri, atau kalian yang sudah pernah kerja di luar negeri, setiap majikan atau negara itu beda-beda. Nah, posisinya yang aku bicarakan saat ini adalah proses kerja di Singapura. Beda orang ya sebenarnya. Nah, di sini pengalamannya atau pengalamanku pribadi atau pengalaman si Ana ini hampir mirip denganku, tapi alhamdulillahnya nasibku nggak seburuk si Ana ini kayak gitu. Nah kalau di sini itu ada majikan yang sangat fasih, misalkan dari jendela, dari sampo atau segala macam itu harus dibersihkan, harus dilap kayak gitu, dari celah-celah yang terkecil kayak gitu. Nggak cukup hanya dibersihkan, kadang-kadang kita juga masih dicek bersih apa enggak, benar-benar dikerjakan atau enggak gitu, meskipun ada CCTV di rumah. Nah terus si anak ini dikasih tahu 1 minggu berlalu si majikannya ini terlihat sangat baik, terlihat menerima anak apa adanya, karena si majikannya ini suka mengambil pembantu yang dari kampung atau belum pernah bekerja di luar negeri kayak gitu, jadi masih polos-polos gitu ya. Nah si majikannya ini selama 1 minggu sangat terlihat baik dan sabar untuk membantu si anak ini dalam bekerja. Jadinya dia sangat bersyukur ya kayak gitu. Setelah 1 minggu kejadiannya sifat dari karakter majikannya ini berubah 180 derajat. Dari yang awalnya baik, dari yang menuntun dengan sabar, tiba-tiba si majikannya ini komplain gitu. Nah satu rumah itu 2 orang, 2 perempuan semua, kayaknya mereka kakak beradik ya kayak gitu, karena usia mereka nggak begitu jauh berbeda, sekitaran 2-3 tahunan different kayak gitu. Nah awalnya si Ana itu disuruh untuk mencuci baju, Nah si Ana ini terlihat sangat lelet, mungkin karena sudah seharian lelah kali ya, karena saat disuruh nyuci baju itu sekitaran pukul 12 malam kayak gitu. Bukannya waktu jam segitu tuh seharusnya waktunya orang istirahat ya, tapi tidak begitu dengan dia. Yang waktu itu sebelum 1 minggu itu jam 10 dia boleh istirahat, tapi setelah 1 minggu kemudian
jam 10 itu saat dia masuk ke kamar, dia dipanggil, disuruh ngebersihin itu, disuruh inilah, disuruh itu. Nah, saat itu dia disuruh untuk mencuci baju. Karena sudah terasa capek, nah si anak ini kerjanya terlihat lelet oleh majikannya. Marahlah si dianya. Katanya si anak ini, suruh jalan cepet, saya menyuruh kamu untuk bekerja, bukan untuk dancing. Dia ngomongnya begitu. Nah terus si anak ini berusaha untuk tetap memaksimalkan diri meskipun lelah. Jadi meskipun dia sudah berusaha cepat, ternyata di mata majikannya masih terlihat lelet. Ditendanglah dia, ditendang di bagian kakinya, ditendang bagian kaki sampai si kaki itu sakit, dan saat dia berjalan jadi pincang. Nah setelah itu nggak cukup dari itu, si majikannya pun belum puas. Dia memukul bagian bagian leher belakang ya, kayak gitu, dan menonjok bagian perut. Si anak ini kaget, kok si majikannya jadi main tangan kayak gitu ya. Yang awalnya dia bisa bercerita atau bisa menyapa sesama teman yang ada di bawah, jadi si anak ini setelah kejadian itu nggak bisa kemana-mana, jadi hanya di rumah kayak gitu. Nah anehnya, kejanggalannya adalah saat si majikannya ini keluar, si anak itu diikat di di jendela. Kalau di luar negeri, kalau si bosnya itu rumahnya kondo, biasanya itu dikasih kayak besi gitu loh, agar takutnya ada orang yang jatuh atau apa gitu. Nah dia diikat di bagian besi itu, di bagian jendela. Jadinya si anak itu saat kejadian itu nggak bisa untuk meminta tolong. Nah terus karena kepolosannya si bocah ini, dia pun juga nggak berusaha untuk berteriak-teriak untuk meminta tolong bagi orang yang mendengar. Karena ya namanya orang pertama kali kerja di luar negeri, biasanya bahasa Inggrisnya itu nggak begitu fasih ya, sama saya pun juga gitu. Jadinya dia pun juga nggak begitu paham dia harus bagaimana ngomongnya gitu. Nah terus mungkin juga karena kepolosannya, dia takut kali ya untuk meminta tolong. Jadi setiap dia majikannya nggak ada, dia selalu diikat. Tapi kalau majikannya di rumah, dilepaskan, dia disuruh kerja. Terus nggak hanya dalam kekerasan, si anak ini pun juga tidak cukup dalam makan. Di sana keterangannya si majikannya itu, yang saya maksud keterangannya di sana, kasusnya ini masuk dalam penganiayaan. Jadi yang aku terangkan ini adalah keterangan dari si pelaku. Nah si majikannya ini nggak memberikan makanan yang layak untuk si Ana, padahal dia sudah bekerja keras di sana. Makanannya itu kalau di sini biasanya sarapannya itu roti tawar ya, biasanya pakai selai atau pakai peanut butter segala macam kayak gitu, tergantung dari majikannya yang dikasih. Kadang-kadang ya cuma roti tawar gitu doang, nggak dikasih apa-apa. Tapi si Ana ini beda. Si roti tawarnya ini untuk makan pagi, malam, sama makan pagi, siang, dan malam. Cuma satu slice itu loh, satu potong. Nah itu, dan dicelupkan di air. Bayangkan, satu hari cuma makan gitu, mana ada tenaga, bener nggak sih? Kadang-kadang kalau kita makan 2 slice gitu, kalau kita kerja keras, itu siang itu perut itu sudah perih gitu. Nah terus setelah itu ya mau gimana lagi ya, menurut dia juga hanya bisa menerima apa yang majikannya dikasih, daripada nggak makan ya makan
apa yang majikannya ini kasih. Kalau nggak dimakan dia juga marah kayak gitu. Jadinya dimakanlah si roti ini. Nah setelah itu setiap hari seperti ini. Kadang-kadang si anak ini diberi makan dari tong sampah. Nggak tahu ya, tong sampahnya itu yang dimaksud dari luar, yang diambil oleh majikannya, atau tong sampah yang ada di dalam rumah majikannya. Nggak tahu ya. Pokoknya keterangannya di sana bahwa kadang-kadang si anak itu diberi makan dari tong sampah kayak gitu. Nah terus, setiap ini seperti ini, puncaknya itu 14 bulan. Dia tinggal di sana. Berarti dia termasuk kuat ya, kayak gitu. Nah, sebelum 14 puncaknya di 14 bulan dia berada di sana, kurang lebih saya flashback saat dia sekitaran 6 bulanan ya kerja di sana. Karena setiap hari ditendang, karena setiap hari dipukul bagian perut, ditonjok kayak gitu. Nah, si kakinya ini bengkak. Nggak bisa jalan. Si majikannya ini membawa si anak ke klinik terdekat. Saat itu saat dari rumah ke klinik itu hanya jalan kaki ya, dekat sekitar 5 menit lah. Nah terus si anak ini suruh pakai masker dan pakai kacamata. Nah setelah di klinik ketemu si dokternya, dibukalah si masker ini dan kacamatanya. Ya otomatis dokternya kaget karena si anak ini matanya itu bengkak, terus kayak habis kena pukulan, dan kakinya bengkaknya itu nggak sewajarnya orang jatuh kayak gitu. Nah si dokternya ini menyarankan ke majikannya untuk melakukan pemeriksaan lebih terhadap si pembantunya. Tapi karena si majikannya ini menolak dengan alasan bahwa si anak ini orangnya clumsy itu kalau jalan suka jatuh-jatuh gitu loh. Nah terus karena kecerobohan dia terpeleset dan jatuh, makanya kakinya bengkak. Nah itu keterangan si majikan ke dokternya ya. Sebagai dokter kurang tahu ya, katanya di sana ya gimana kalau majikannya nggak mau kayak gitu ya, sedangkan biaya ini juga butuh pemeriksaan ini butuh biaya kayak gitu. Jadinya ya sudahlah, dikasih obat untuk meredakan sakit dan agar si kakinya ini cepat sembuh dan nggak bengkak lagi. Nah jadinya di sana si dokternya ini sempat nanya sama si anak, apa kamu nggak pernah makan gitu loh, karena terlihat si anak itu sangat kurus sekali. Nah jadinya si anak ini nggak sempat menjawab sama sekali, malah justru majikannya yang menjawab. Nah si majikannya ini memberitahu si dokternya bahwa dia ini makannya banyak, tapi emang pawakannya dari sana si badannya ini nggak bisa gemuk ya, begini aja gitu. Nah terus lah ya. Nah sudah pulang. Nah setelah itu setiap hari kejadian seperti itu meskipun dengan keadaan sakit tetap perlakuannya sama ya, tetap ditendang segala macam, pokoknya tidak memanusiakan manusia. Nah setelah itu ini titik terakhirnya dia bertahan di saat dia di sana 14 bulan. Malam-malamnya itu lagi-lagi disuruh nyuci, dan karena majikannya ini kesal, kerjaannya terlalu lelet, karena kakinya ya setiap kali ditendang meskipun itu ya nggak bisa sembuh total ya kayak gitu. Nah karena majikannya marah, disiramlah si anak ini pakai air. Nah, terus disiram, jadinya dia kedinginan, padahal dia perutnya saat itu juga lagi kosong. Nah terus si anak ini belum makan, bajunya basah, diikatlah dia di jendela. Terus majikannya tidur. Saat pagi-pagi pukul sekitar jam 8, si majikannya tuh mungkin sudah sarapan, sudah siap untuk pergi keluar. Sebelum dia keluar, dia menengok si Ana ada di kamar, dan ditengoklah si Ana ini dianya masih memejamkan mata dan belum bangun.
Nah, si majikannya ini tanpa pikir panjang ditendanglah si perutnya, dipanggil-panggil nggak ada respons sama sekali. Nah, marahlah si majikannya ini karena merasa dicuekin, diinjek di bagian tulang belakangnya, terus ditarik bagian rambutnya sampai si kepala itu terlihat mendongak ke atas gitu loh. Nah, terus karena nggak ada respon sama sekali, si majikannya ini ya sudahlah kayak gitu. Mereka keluar, si Ana dibiarkan dengan begitu saja. Mereka pulang sekitaran jam 10 malam. Setelah itu si anak ini ditengok lagi, tapi masih aja tertidur, nggak ada respon sama sekali. Dipegang tangannya dan kaki telapaknya itu sangat dingin. Paniklah si majikan ini. Nah, terus si majikannya ini yang satunya membuatkan makanan, bubur gitu ya, atau biasanya di sini kayak makanan bubur anak-anak. Biasanya di sini orang buat diet cereal gitu loh. Nah, ditaruh di gelas, dibikinkan, disuapin. Karena si mulutnya itu nggak bisa dibuka atau nggak mau buka, dipaksa kayak gitu, dicangap gitu loh. Nah, terus tapi kok disuapin nggak bisa nelen nih gitu, panik. Lalu nggak ada pilihan lain selain untuk memanggil dokter. Karena si anak ini nggak bangun, jadinya si majikannya ini meminta pihak dokternya untuk datang ke rumah karena kan dekat. Nah, setelah itu yang bajunya basah tadi itu diganti dengan baju yang baru, yang setelah itu dibopongnya si anak ini dipopong untuk ditaruh di sofa di depan TV. Nah, setelah itu si dokternya ini sampai kagetlah si dokternya ini, kok si anak ini postur tubuhnya lebih kurus dari sebelum dia datang ke klinik dia kayak gitu. Terus nggak pernah dikasih makan kayak gitu. Si bosnya ini lagi-lagi memberitahu bahwa si anak ini doyan makan kayak gitu. Terus diceklah si anak ini dan kaget. Karena saat si dokternya ini datang, postur mulutnya tadi yang dicangap tadi itu tuh nggak bisa ketutup kan, tetap begitu loh karena sudah kaku. Nah, si dokter ini bilang bahwa si anak ini sudah meninggal, dan saat dibuka matanya, si bolanya mata hitam itu sudah kayak udah ketutup gitu ya, putih-putihnya doang gitu. Nah, terus lagi-lagi si majikannya ini pakai drama, kaget, terus histeris. Nah, si majikannya bilang, nggak mungkin kalau si anak ini udah nggak ada, soalnya 1 menit sebelum si dokter ini sampai, si anak ini masih bergerak kayak gitu. Padahal kalau dokter mah tahu ya, maksudnya bisa mengira-ngira si anak ini sudah meninggal dari beberapa jam yang lalu kayak gitu. Nah, setelah itu si dokternya ini meminta majikannya untuk menelpon pihak kepolisian. Tapi karena mereka saling debat segala macam kayak gitu ya. Nah, terus oke lah, inisiatif dari si dokternya ini untuk memanggil pihak polisi untuk datang. Oke, setelah itu sudahlah, kayak namanya juga orang keterbelakangan mental, mungkin ada kecemasan, tapi nggak secemas orang-orang normal gitu loh. Jadi ya gimana sih, jadinya setelah itu pihak polisi datang mengecek di otopsi. Nah, di situ baru ketahuan bahwa ada beberapa 47 bagian tubuh yang kayak terkena kekerasan, dan bagian tulang bagian lehernya tadi karena saat ingat pagi-pagi saat majikan bangunkan dia nggak bangun kan,
ditarik bagian rambutnya ya sekuat-kuatnya. Nah jadi bagian lehernya itu agak dibilang patah mungkin ya sedikit ya, kayak gimana sih gitu. Karena bayangkan saat dia berada di sana 14 bulan, tubuhnya itu tinggal beratnya 24 kilo. Dengan usia 24 tahun beratnya 24 kilo. Bayangkan sekurus apa itu, kayak apa ya, kayak macam tengkorak yang tinggal tercover sama kulit gitu, bukan gitu ya, kurus banget gitu loh. Nah jadi apa ya, ngenes gitu. Dan pada akhirnya si majikannya diperiksa, ternyata si bosnya ini keterbelakangan mental, disembuhkan dan dikorek informasi secara perlahan. Keterangannya itu seperti apa yang tadi saya ceritakan. Penyesalan terlihatnya nggak ada, ya seperti itu ya. Gimana sih orang keterbelakangan mental? Nah jadinya diobatin dulu, baru dikena sanksi seumur hidup untuk dipenjara. Oke, sebenarnya apa ya, si anak ini sangat apa ya, mempunyai niat yang baik, niatnya untuk bekerja yang sungguh-sungguh. Di sana peraturannya saat dia datang nggak ada libur, no happy. Dan dia pun setuju karena niatnya adalah bekerja, cepat-cepat menyelesaikan kontrak dan bisa kumpul sama anak dan keluarganya. Tapi nasib berkata lain, dia belum mendapatkan keberuntungan di sini. Jadi semoga apa ya, dia tenang di sana, mendapatkan tempat yang lebih baik dan nggak merasakan sakit lagi yang apa ya, selama dia hidup di detik-detik terakhirnya merasakan kesiksaan seperti itu. Jadi anaknya itu sekarang ya diasuh oleh orang tuanya. Sebenarnya kasus ini apa ya, bukan orang Indonesia, tapi dari negara lain yang bekerja di Singapura. Cuman aku menceritakan dari versi di sini agar ya ceritanya seperti ini, tapi aku mau menceritakan agar kalian lebih mengerti alurnya kayak gitu. Jadi meskipun dia bukan orang muslim, entah itu dari negara mana, tapi saat kita sama-sama wanita, sama-sama manusia, mendengar nasib orang lain tidak seberuntung kita, pasti hati kita terketuk untuk ikut mendoakan dia. Jadi apa ya, tidak ada salahnya kalau kita pun juga mendoakan dia. Semoga teman-teman yang mau kerja di luar negeri, mungkin kalian yang lihat di sana, di Facebook, di sosial media, apa ya, kita tuh gajinya besar, kita itu hidupnya enak, gaji per bulan jutaan gitu. Tapi di balik itu ada perjuangan yang kalian tidak tahu. Kalau kalian ingin bekerja di luar negeri, pastikan kalian memiliki bekal yang kuat dalam arti mental. Jadi mentalnya itu adalah harus sabar kayak gitu ya. Ya mungkin emang peraturannya di sini emang ketat, tapi apa ya, saat ketahuan melakukan kekerasan pasti kena sanksi. Tapi kemungkinan mendapat kekerasan itu pasti ada, masih ada, karena gak mungkin setiap government atau negara-negara lain yang mampu untuk mengecek satu persatu rumah majikan untuk memastikan bahwa kalian diperlakukan dengan selayaknya. Itu pasti tidak bisa gitu. Jadi apa ya, bekalnya mental dan informasi yang lengkap, hak kalian itu apa saat kalian bekerja di sini. Dan jangan lupa untuk menyimpan nomor-nomor yang yang bisa kalian hubungi saat di sini bila terjadi sesuatu kayak gitu. Dan ya namanya hidup ya, kadang-kadang kalau majikannya baik, pembantunya yang nggak baik. Kalau pembantunya baik, bekerja keras segala macam, biasanya majikannya seperti itu. Ya itulah namanya apa ya,
eh, hidup kayak kehidupan kayak gitu. Jadinya bagi teman-teman ya bismillah aja kayak gitu. Saya pun juga sama, di sini pun juga berjuang. Jadi buat teman-teman apa ya, kalau kalian kerja di luar negeri niatnya untuk berjuang itu lebih baik daripada niat kalian di sini berjuang untuk mendapatkan libur setiap minggu, untuk mendapatkan bisa main ke sana main ke sini kayak gitu, untuk mendapatkan freedom. Bukan, di sini bukan tempatnya kayak gitu. Gaji memang besar, tapi resiko dalam pekerjaan juga besar.